Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini saya ingin sharing buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara-saudara berada. Saya berdoa supaya apa yang hari ini saya sharingkan bisa menjadi berkat buat setiap kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Saudara, pasal ini sebenarnya adalah nasihat Salomo mengenai perzinahan. Tapi perempuan sundal ini diumpamakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan kita di dunia saat ini adalah godaan-godaan dari setan dalam kehidupan kita. Godaan-godaan dari dunia ini yang akan menjerat kita, membuat kita terikat dengan apa yang ada dari dunia ini. Karena saudara tahu bahwa perempuan sundal itu menggambarkan sesuatu yang cantik, menarik ya. Tapi sebenarnya itu adalah tipuan yang akan membawa kita terjerumus dalam satu keterikatan yang luar biasa. Nah, di sana Salomo memberikan satu ilustrasi bahwa ketika dia melihat dari jendela rumahnya, dia melihat seorang anak muda yang tidak berpengalaman. Nah, saudara tahu bahwa seorang anak muda yang tidak berpengalaman, ketika dia tidak mau berubah dan menjadi seorang lelaki yang dewasa, maka dia akan terus tinggal dalam kebiasaan-kebiasaan seorang anak muda. Saudara, ada banyak orang yang sudah sekian tahun mengikut Tuhan, mengenal Tuhan bahkan melayani, tapi masih ada dalam situasi yang namanya anak-anak rohani. Saudara tahu, kerohanian kita itu harus bertumbuh. Iman itu bertumbuh dari satu step ke step yang lain. Ketika kita mulai mengenal kebenaran, maka cara pandang kita terhadap Tuhan dan diri kita sendiri itu berubah. Saudara tahu, waktu kita mulai pertama kali mengenal Tuhan, kita menerima Dia, kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak cukup sampai di situ. Iman itu akan terus membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang lebih lagi dengan Tuhan, sehingga cara pandang kita terhadap Tuhan dan terhadap diri kita itu berubah. Dulunya mungkin kita mengenal Tuhan dari kepercayaan-kepercayaan yang lama, adalah Tuhan yang diktator, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang dikit-dikit kita dihajar, dikit-dikit kita dibelenggu, dikit-dikit apa yang kita lakukan salah sedikit kita langsung dihajar, kita bisa dihempaskan. Memang betul di dalam Alkitab ada ditulis bahwa Tuhan menghajar, Tuhan memukul. Tapi saudara tahu, semua bentuk dari perkataan-perkataan itu bertujuan untuk mendewasakan orang, mendewasakan umat pilihannya Tuhan. Saudara, Tuhan itu seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Ketika kita mulai mengenal Dia, maka Dia akan melaksanakan rencananya dalam kehidupan kita. Dia akan mendewasakan kita, mengajarkan kita step demi step lewat pengalaman-pengalaman kita. Saya pernah share buat setiap kita bahwa kita tidak perlu dengan sengaja melakukan kesalahan untuk mendatangkan masalah, tapi masalah pasti akan datang dengan sendirinya. Karena saya dan saudara tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita sendiri membawa bibit dosa dari orang tua kita, dari keturunan-keturunan yang di atas kita, dari Adam dan Hawa. Kita membawa bibit dosa dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sangat perlu sekali buat setiap kita untuk kita bisa bertumbuh dalam kerohanian kita. Orang yang masih anak-anak rohani akan hidup buat dirinya sendiri, tidak peduli dengan keadaan yang lain ya. Sangat berbahaya sekali ketika seorang yang belum dewasa dalam kerohanian diberikan kepercayaan untuk sesuatu, mengelola sesuatu, karena yang akan menjadi tolak ukurnya adalah diri sendiri. Apa yang menyenangkan dia, apa yang satisfying buat dia, apa yang enak buat dia, tanpa memikirkan apa yang baik buat semua orang, buat orang-orang yang related dengan dia. Tapi ketika seorang yang dewasa dalam kerohanian dipercayakan sesuatu, maka kedewasaannya itu akan membuat dia mengerti bahwa dia hidup bukan untuk diri sendiri. Saudara tahu, Paulus berkata bahwa kita tidak hidup lagi buat diri kita sendiri. Kita hidup untuk orang lain. Paling tidak kita hidup untuk kesejahteraan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, yang tinggal sama-sama dengan kita, bukan hanya di rumah secara jasmani, tapi juga di rumah rohani. Pernahkah saudara berdoa buat orang-orang yang ada bersama-sama dengan saudara di gereja? Pernahkah saudara berdoa buat orang-orang yang bersama-sama dengan saudara di rumah saudara? Nah, saudara, penting sekali untuk kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, sehingga kita bisa punya sudut pandang, cara pandang yang baik, sehingga kita tidak gampang tergoda dengan hal-hal
ada yang datang dari dunia ini. Dalam ayat yang kita baca tadi juga disebutkan bahwa anak muda yang tidak berpengalaman ini, dia suka berjalan di malam hari. Saudara tahu bahwa orang-orang yang belum dewasa itu biasanya suka sesuatu yang tersembunyi, menyimpan hal-hal yang dia tidak ingin diketahui oleh orang banyak, menyimpan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditutupi. Saudara tahu bahwa keterbukaan dalam kehidupan kita itu adalah seperti kita menjadi suratan yang terbuka buat orang lain. Ada banyak hal memang yang personal buat kita, yang harus kita jaga, tapi untuk kehidupan kita, cara kita hidup, mari kita hidup sebagai suratan yang terbuka. Mari kita hidup dengan apa adanya di hadapan orang, tanpa ada topeng, tanpa ada kamuflase. Menjadi diri sendiri itu adalah lebih baik. Kita tidak perlu berjalan di malam hari supaya orang tidak melihat kita. Pergerakan-pergerakan yang seperti itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang menutupi sesuatu yang mungkin berasal dari rasa takut kita, berasal dari rasa insecure kita dalam kehidupan. Nah, orang-orang yang sudah dewasa itu sangat secure dengan dirinya sendiri, sangat aman dengan dirinya sendiri, sehingga tidak perlu menutupi apa-apa dari orang lain. Nah, saudara, biar apa yang saya bagikan buat saudara hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan itu punya pengertian kita depends sama Tuhan. Kita bergantung penuh pada anugerah Allah. Seperti yang pernah saya sharingkan buat saudara, kedewasaan buat orang dunia adalah independensi, ketika kita bisa berdiri sendiri, melakukan segala sesuatu dengan diri sendiri. Buat orang dunia itu adalah kedewasaan. Tapi di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, kedewasaan itu semakin kita dewasa, semakin kita mengenal pribadi Tuhan. Paulus bilang begini, aku berdoa supaya aku semakin mengenal kasih Allah, aku semakin mengenal kasih karunia yang diberikan kepadaku. Saudara tahu, ketika kita semakin mengenal pribadi Allah, semakin mengenal kasih Allah dalam kehidupan kita, saudara akan menjadi orang yang benar-benar bergantung penuh pada Tuhan. Kenapa? Karena kita akan benar-benar mengerti, tidak ada pribadi yang mencintai kita seperti Dia. Tidak ada pribadi yang bisa menerima kita seperti Tuhan. Tidak ada pribadi yang bisa menolong kita, yang bisa menerima kelemahan-kelemahan kita. Bahkan kadang kita sendiri nggak bisa terima kegagalan kita, tapi Tuhan menerima kegagalan kita. Dan Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Saudara, biar apa yang saya bagikan hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Tetap semangat, jangan lupa besok kita akan berpuasa bersama-sama. Mari kita bangun kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Jangan biarkan iblis menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita, tapi biar kita jadikan iblis adalah sesuatu yang mendorong kita untuk kita terus bergantung pada salib Kristus yang tersedia buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.